Bangka, ada sebuah cermin yang katanya menyimpan arwah seorang gadis yang meninggal tragis puluhan tahun lalu. Mereka menyebutnya hantu cermin belinyu. Halo semuanya, balik lagi di cerita kita malam ini. Nah, jadi di ceritaku malam ini aku akan mengangkat sebuah cerita yang daerahnya mungkin gak banyak orang yang tahu, yaitu daerah Belinyu, Pulau Bangka. Hai warga Pulau Bangka, salam kenal semuanya. Jadi kalian pasti tahu lah ya, Bangka, Pulau Bangka itu pulau yang terkenal dengan sumber daya alam timahnya yang melimpah, pulau-pulaunya yang indah, dan juga kuliner-kulinernya enak. Namun, di balik keindahan pulau-pulaunya, sumber daya yang melimpah dan juga makanan yang enak, terdapat sebuah cerita mistis yang lumayan terkenal di daerah tersebut, yaitu hantu cermin belinyu. Dan katanya sampai sekarang itu rumah tempat kejadian itu masih berdiri. Tapi sebelum mulai, coba bayangin dulu nih, kalian sendirian di kamar, lampu agak redup, dan kalian lagi ngacet. Lama-lama kalian pasti merasa kayak ada yang ngeliatin aku dari balik cermin. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya suasananya. Yuk, kita mulai. Jadi ceritanya ini sudah terjadi lama banget ya. Itu kisarannya katanya terjadi di tahun 1930-an. Waktu Belinyu ini masih banyak rumah peninggalan Belanda. Nah, di salah satu rumah besar di pinggir jalan Pelawan itu tinggal seorang pedagang keturunan Tionghoa yang cukup kaya, terkenal kaya raya lah di daerah tersebut. Dia tinggal bersama kedua anak perempuannya. Namanya dulu memanggilnya dengan sebutan Lim atau Nona Lim. Nah, di deskripsinya nih, Nona Lim ini dideskripsikan sebagai gadis yang cantik, pendiam, dan tutur bahasanya yang halus. Si Nona Lim ini mempunyai rambut hitam yang panjang, kulitnya putih, dan selalu tampil rapi. Kebayang lah ya. Tapi yang paling dia sukai adalah bercermin. Sampai suatu hari orang tuanya menghadiahi Nona Lim ini dengan sebuah cermin besar yang didatangkan langsung dari Belanda. Setiap sore Nona Lim ini suka sekali bercermin di cermin besar di dalam kamarnya. Sambil menyisir rambutnya yang panjang dan hitam itu, ia bergumam pelan seperti bernyanyi bersenandung lah gitu, kayak kurang lebih seperti itu. Ya pada umumnya lah ya, kayak orang-orang lagi di depan cermin terus dia lagi mematut-matut diri dan bergumam-gumam bersenandung-senandung pelan. Nah, seperti itulah bayangannya. Cermin yang berada di kamar Nona Lim ini merupakan cermin yang besar ya, besar banget. Terus bingkainya itu dibuat dari kayu jati, tingginya itu hampir setinggi manusia dewasa, dan katanya dibawa langsung dari Belanda, seperti yang aku deskripsikan tadi lah. Nah, waktu itu kota Belinyu ini masih sering dikunjungi oleh orang-orang Belanda dengan tujuan atau dengan urusan untuk tambang timah. Dan disinilah nih ceritanya Nona Lim bertemu dengan seorang pria muda Belanda sampai mereka ini saling jatuh cinta. Ya ceritanya klasik lah, cukup klasik lah ya, saling cinta. Tapi sayangnya hubungan mereka itu nggak direstui oleh keluarga. Karena apa? Karena adanya perbedaan ras dan latar belakang. Ketika keluarga Nona Lim ini bersikeras untuk menolak, nggak boleh, kamu nggak boleh sama orang Belanda, kamu nggak boleh sama dia, kamu nggak boleh karena kita ini beda, bla 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 bla, gitulah.
Tapi Nona Lim ini tetap bersikeras memperjuangkan cintanya, memperjuangkan restu agar keluarganya mengizinkan dia untuk menjalin hubungan dengan pria Belanda. Tetapi suatu hari pria Belanda ini memutuskan untuk balik sementara ke Belanda karena adanya urusan pekerjaan. Tapi sayang, semenjak hari itu si pria muda tidak pernah kembali lagi ke Belinyu. Dan konon katanya nih, si pria muda sudah menikah dengan wanita Belanda. Jadi si Nona Lim ini memutuskan untuk menunggu si pria Belanda di depan cermin kesukaannya dengan kebiasaannya yang biasa terjadi, menyisir rambut hitam panjangnya sambil bergumam, bersenandung, bernyanyi seperti itu. Di suatu malam, pembantu Nona Lim ini dibuat kaget karena adanya suara pecahan kaca dari dalam kamar Nona Lim. Pembantunya tuh gercep naik ke lantai atas menuju kamar Nona Lim, dan ketika pintu kamar Nona Lim terbuka, tiba-tiba pemandangan yang sangat mengerikan terpampang jelas di depan matanya. Di sana, di depan matanya sendiri, pembantu Nona Lim melihat Nona Lim ditemukan meninggal di depan cermin kesayangannya. Tangannya penuh darah, dan di kaca katanya ada bekas sidik jarinya yang membentuk sesuatu seperti tulisan samar. Semenjak kejadian itulah rumah Nona Lim ditinggalkan keluarga. Setelah rumah tersebut dikosongkan oleh keluarga Nona Lim, dan ketika ditemukannya Nona Lim sudah dalam keadaan yang meninggal dunia, warga sekitar berkata bahwa arwah Nona Lim gak pernah pergi. Kadang nih, malam-malam dari luar rumah mereka itu bisa dengar suara perempuan yang bernyanyi pelan seperti lagu lama, padahal rumahnya itu dalam kondisi kosong. Dan ada juga cerita lainnya kalau cermin yang ada di dalam kamar Nona Lim itu, atau cermin yang ada di kamar atau rumah tersebut itu gak pernah bisa dipindahin. Tiap kali ada orang yang mau nyoba nih bawa keluar, kan pasti ada aja kejadian aneh. Dan pernah satu kali ada orang yang mau atau bersedia lah beli rumah itu gitu, dan mereka menginginkan agar cermin itu dipindahkan. Ketika cermin itu diangkat oleh dua orang, kaca itu tiba-tiba retak dari tengah dan pecah gitu. Padahal nggak pernah kebentur sama sekali. Itu yang bikin mereka berdua nih heran. Dan sejak saat itulah orang-orang Belinyu ini percaya bahwa cermin yang ada di rumah itu berpenghuni. Sekitar tahun 1990-an, rumah Nona Lim sempat dijaga oleh seorang bapak. Sebut saja namanya Bapak Lim. Bapak Lim ini nggak memiliki kerapatan sama sekali ya dengan Nona Lim, namun kebetulan nama Pak Lim ini sama dengan Nona Lim. Nah, Pak Lim ini ditugaskan untuk jagain rumah yang katanya ada rencana mau direnovasi. Nah, rencananya nih rumah Nona Lim ini mau direnovasi, entah tujuannya untuk apa gitu kan. Cuman di malam pertama Pak Lim ini berjaga, memang belum ada kejadian-kejadian aneh ya. Dia belum diganggu lah istilahnya gitu. Namun ketika malam kedua, di waktu Pak Lim berjaga, tiba-tiba listrik di rumah itu mendadak mati. Pak Lim berjalan ke ruang tengah rumah sambil membawa lilin sebagai penerangan, dan dari lorong rumah ia lihat pintu kamar Nona Lim agak sedikit terbuka.
buka. Karena penasaran ya, karena dia kayak, kan di sini nggak ada siapa-siapa gitu. Kenapa tiba-tiba pintu kamar Nona Lim terbuka gitu kan? Jadi dia penasaran nih, dia lihat gitu. Dan ketika ia mengintip ke dalam, di sana, di depan cermin besar itu, ia melihat sosok perempuan yang sedang menyisir rambut. Rambutnya itu panjang banget, menyentuh lantai. Tapi yang bikin Pak Lim ini nge-freeze, gak bisa badannya digerakin, gak bisa, kaku, pasti kaku, gak bisa digerakin itu. Wajah perempuan itu gak kelihatan, kabur, seperti tertutup kabut. Namun yang anehnya ya, udah jelas di rumah itu gak ada orang sama sekali gitu. Ya harusnya Pak Lim ini malah kayak dia tuh nanya gitu, Nona, siapa di sana, katanya ke si Nona yang lagi duduk di depan cermin itu, yang lagi nyisir rambutnya gitu. Tapi yang dilihatnya itu bukan wajah manusia, tapi matanya itu kosong. Terus bibirnya tuh senyum lebar banget kayak. Terus tiba-tiba lilin di tangan Pak Lim ini langsung padam, mati. Ya Allah, kalau aku di posisi itu nggak mau lah, aku nanya-nanya siapa di sana. Jelas kita sendiri nanya juga, kita juga nanya siapa di sana. Nah, aja. Dan besoknya nih, karena kejadian tersebut, Pak Lim pun memutuskan untuk resign. Setelah banyaknya kejadian yang terjadi di rumahnya Nona Lim, dari yang tiba-tiba ketika malam hari rumah dalam kondisi kosong, terdengar suara perempuan yang sedang bernyanyi dan juga sedang menyisir rambut. Terus ketika rumah ini ingin direnovasi, terus 2 orang yang sedang berusaha untuk memindahkan cermin itu melihat atau menyaksikan sendiri kaca yang tiba-tiba retak. Dan yang terakhir ini yang si Pak Lim tadi, yang tiba-tiba melihat kejadian yang sangat-sangat horor lah ya. Tiba-tiba dia melihat perempuan tersenyum lebar gitu kan, dan sampai memutuskan untuk resign. Nah, dan setelah kejadian itulah rumah ini dikenal sebagai rumah hantu Belinyung. Namun di balik horornya atau kisah-kisah mistisnya ini, masih banyak nih orang yang iseng-iseng datang ke tempat atau ke rumah itu karena pengen uji nyali nih. Aku mau lihat dengan mata sendiri, ini memang ada kejadiannya atau enggak gitu kan, atau ini memang cuma omongan orang-orang aja buat nakut-nakutin jangan lewat di depan rumah itu berantu gitu kan. Atau mungkin dia nguji nyali pengen lihat sosok Nona Lim ini seperti apa gitu kan. Betul nggak dia ini cantik, perawakannya seperti itu atau gimana, atau memang cerita mulut-mulut aja gitu kan. Ya tau lah orang mau uji nyali gimana gitu. Dan ada sebagian atau ada yang mengaku melihat bayangan perempuan di kaca jendela, dan ada yang juga mendengar suara langkah kaki dari lantai 2 ya, tepatnya dari kamar Nona Lim dong tentunya ya. Bahkan nih, ada salah satu anak muda yang katanya nekat ngaca di depan cermin itu pas tengah malam. Mungkin yang ngacain ini ya yang lagi uji nyali lah gitu kan. Ngaca lagi, jelas itu ngaca sukaannya, ngaca pula di sana. Marah lah dia. Dia bercerita, awalnya si anak muda ini tuh biasa aja ketika bercermin di cermin itu. Namun lama-lama ketika dia natap gitu, nama orang bercermin natap dirinya, lama-lama mukanya itu berubah, wajahnya itu berubah di cermin itu, dan wajahnya sendiri di cermin itu jadi tersenyum, padahal dia nggak tersenyumnya kayak aku gambarin tadi kan, muka datar gitu kan, jadi mukanya itu tersenyum. Gitulah. Dan
Dari belakang pantulan itu muncul tangan yang pelan-pelan narik rambutnya. Ya, kebetulan nih cahaya kamar aku gak remang-remang juga ya, gak merinding juga lah dikit. Dan setelah itu si anak muda ini demam tinggi 3 hari. Dan katanya nih, dia ini mimpi terus melihat perempuan duduk di depan cermin sambil bilang pelan, "Kau juga ditinggalkan." Maksudnya itu, kamu juga ditinggalkan. Tuh. Sejak saat itu, sejak kejadian si anak muda ini, gak ada yang berani lagi ngaca di cermin itu ya. Dan kabarnya nih, rumah Nona Lim atau rumah yang dikenal dengan hantu cermin Belinyu ini masih berdiri di daerah Belinyu, masih ada bangunannya. Dan di deskripsinya ini, rumah itu udah tua, maklum lah ya, udah sekitar, kejadian juga sudah sekitar 1920-an kan. Jadi rumah itu udah tua, catnya mengelupas, dan di belakang rumahnya itu atau di sekitar rumahnya itu juga ditumbuhi rumput yang tinggi. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik ya, dari luar itu, kata konon kabarnya itu, kita masih bisa melihat kaca besar di dalam kamar lantai 2 dan atau di dalam kamar Nona Lim. Kadang kalau sore menjelang maghrib ya, itu ketika ada orang yang lewat di sana, mereka bilang kalau mereka itu pernah melihat bayangan seseorang lagi duduk di depan cermin itu. Mungkin keadaan jendela kamar ini mungkin nggak ditirai ya, mungkin terbuka ya, namanya aja rumah yang udah ditinggalin ya, pasti untuk ventilasi udaranya itu dibuka gitu lebar-lebar. Nah, dan mereka mengaku kalau perempuan atau sosok yang mereka lihat ini tuh rambutnya tuh panjang banget. Jadi dari cerita-cerita ini ya, jika suatu waktu kamu bermain ke Pulau Bangka, lebih tepatnya ke daerah Belinyu, coba deh kamu perhatiin rumah tua di ujung jalan Pelawan. Tapi jangan pernah nekat ngaca lama-lama di cerminnya, karena siapa tahu yang muncul di cermin itu bukan cuma bayanganmu sendiri, tapi seseorang dari masa lalu yang belum bisa pergi. Ya, mungkin itu cerita kita di malam hari ini. Kalau ada teman-teman yang ingin memberikan saran cerita apa lagi yang akan kita ceritakan di next video, bisa langsung komen di kolom komentar. Kalau kalian juga pernah mengalami cerita yang serupa dengan kejadian di rumah hantu cermin Belinyu ini, boleh juga tolong tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Terima kasih. Bye-bye.